Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to my channel. Jangan lupa, seperti biasa, like and subscribe ya, supaya berkembang channel YouTube kita. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa, Mas? Kenapa akhir-akhir ini banyak kasus bunuh diri, Mas? Nih gimana? Nah, bunuh diri ya. Sampai sekarang juga saya bingung sebenarnya di otak orang-orang yang bunuh diri itu apa itu yang dipikirkan mereka itu apa? Hidup ini cuma sekali, guys. Cuma sekali. Maka hiduplah yang berarti. Jangan bunuh diri. Ingat, sebesar-besar masalah yang menimpa diri Anda, itu carilah solusinya. Pasti ada solusinya. Jangan kepikiran bunuh diri lah. Gak habis pikir saya itu. Kebanyakan orang-orang yang bunuh diri ini kan berarti mereka itu hilang arah. Mereka itu bingung, ini bagaimana menyelesaikan masalah. Makanya banyak kasus, termasuk di Indonesia, kayak bunuh diri karena persoalan pribadi, kemudian bunuh diri karena diputusin pacar, bunuh diri karena kebanyakan hutang. Salah satu contoh negara yang tingkat populasi kematiannya itu lebih besar dari kehidupan, itu apa? Jepang. Di Jepang itu, orang itu kalau sudah mentok, nggak bisa menyelesaikan masalahnya, terus banyak problem hidupnya. Di situ tuh ada yang namanya itu jurang, jurang kematian. Nah, di situ mereka itu ada yang terjun dari atas, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Makanya hidup itu cuma sekali, hiduplah yang berarti. Nikmatilah hidup ini, nikmati saja, nikmati prosesnya. Lanjut pertanyaan kedua. Mas, kenapa kita harus sungguh-sungguh dalam hidup? Kan santai lebih enak. Wait a minute. Who are you? Nah, usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya. Istilah usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil itu ada benarnya. Maka kita ini dalam hidup itu harus punya motivasi hidup. Ada pencapaian-pencapaian. Ini kita ini hari ini mau apa yang kita lakukan. Besok apa yang harus kita lakukan. Seterusnya, ada target dalam diri kita. Itu namanya motivasi diri. Bersungguh-sungguh. Cita-cita itu bisa dicapai ya bagi mereka yang memiliki kesungguhan. Kalau mereka yang tidak memiliki kesungguhan, malas, terus bosan melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, bosan gitu, nggak istiqomah, nggak konsekuen melakukan pekerjaan yang biasa ia lakukan, ya dapatnya ntar dia akan gagal karena dia tidak sungguh-sungguh, kurang sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan. Pertanyaan selanjutnya. Mas, sabar itu ada batasnya. Ya, Saya ya. sabar tapi emosi besar. Sabar ya. Nah, orang itu kan ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Sebenarnya kalau sabar itu ada batasnya, berarti dia nggak sabar dong. Ya nggak sih? Emotional damage. Orang yang benar-benar sabar, yang dinamakan sabar adalah yang luasnya itu seperti samudra, tidak terbatas kesabarannya. Saya sendiri untuk menjadi sabar itu ya sulit. Kita ini perlu dilatih hidup kita ini. Untuk selalu bersabar, menerima apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Syukuri. Sabar dan syukur itu dua hal yang saling berkaitan. Orang kalau yang syukur, maka ia akan dikaruniai hati yang sabar. Sabar dalam hidup, jalani hidup. Kamu mendapatkan jatah rezeki yang sekian, ya disyukuri. Hidup itu harus banyak syukurnya, supaya kamu itu menjadi orang yang selalu bersabar. Man sobaro doviro. Barang siapa yang bersabar, maka ia akan berhasil. Pertanyaan yang terakhir. Mas, hidup cuma mampir ngombe. Artinya apa? Oh iya, iya, iya. Jadi hidup ini ada ibarat kata, hidup ini cuman mampir ngombe. Mampir ngombe itu maksudnya apa sih? Mampir ngombe itu kan istilah dalam bahasa Jawa yang artinya mampir minum. Coba kalian ibaratkan seperti ini. Ketika dalam perjalanan, kalian merasa haus. Nah, di perjalanan itu kebetulan ada warung. Kalian membeli minum lah. Kalian beli minum, itu kan berhentinya cuma sebentar.
Nggak lama, kita di warung itu nggak lama. Nanti bakalan akan melanjutkan perjalanan lagi. Nah, hidup itu seperti itu. Hidup di dunia itu nggak lama. Cuma ibarat seperti beli air aqua di warung tadi. Kalau selesai beli, kita naik motor lagi, lanjutkan perjalanan. Nah, salahnya kita itu kan menganggap kita ini akan hidup selamanya, padahal enggak.